Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh benzena. Yang pertama yang saya akan bahas tentang penyakit akibat kerja, di mana penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Faktor risiko penyakit akibat kerja antara lain yaitu golongan fisik, kimiawi, biologi, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individual juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpajan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh benzena. Penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kimia itu penyakit yang disebabkan oleh benzena, di mana benzena merupakan zat kimia yang penggunaannya cukup luas dan beragam. Di Amerika Serikat, benzena termasuk ke dalam 20 bahan kimia terbesar yang diproduksi dan digunakan secara luas. Salah satu bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah benzena, di mana benzena adalah salah satu pelarut organik yang banyak dipakai baik sebagai bahan baku, bahan pelarut, maupun bahan kerja di dalam industri. Terutama di industri perminyakan, pekerja yang terpajan dengan risiko pajanan terbesar adalah pekerja pada industri yang menggunakan atau memproduksi benzena. Misalnya, pekerja petrokimia yang memproduksi benzena. Pekerja di industri kimia dan laboratorium yang menggunakan benzena, pembuat lem sintesis, pemakai lem sintesis di perusahaan sepatu kulit, atau barang-barang dari karet dan furnitur. Demikian juga bagi mereka yang mengkonsumsi air minum yang tercemar. Di mana penyakit yang disebabkan oleh benzena itu mempunyai nilai ambang batas. Nilai ambang batasnya di Indonesia dari benzena sekitar sebesar 0,5 ppm sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Sedangkan untuk pajanan waktu singkat 15 menit diperbolehkan hingga 5 ppm menurut OHSA. Selanjutnya yaitu bagaimana cara benzena mengontaminasi tubuh. Benzena mengontaminasi tubuh dengan jalur melalui pajanan benzena yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada 3 jalur, yaitu absorpsi melalui kulit, inhalasi, dan ingesti. Inhalasi merupakan jalur yang sangat penting untuk diperhatikan karena benzena mempunyai sifat yang mudah menguap. Benzena yang memiliki sifat mudah menguap tersebut dapat mengakibatkan manusia yang tinggal dan hidup di dekat benzena dapat mudah terpajang. Dalam waktu 2 hari setelah pajanan, sebagian besar zat metabolit dari benzena akan dibuang bersama urin. Zat metabolit benzena dalam tubuh manusia dapat merusak DNA dan dampak kesehatan akan semakin parah apabila pajanan yang diterima banyak dan lama. Selanjutnya itu penyakit yang ditimbulkan oleh benzena. Penyakit yang ditimbulkan oleh benzena akibat pajanan benzena pada manusia melalui inhalasi bersifat karisogenetik. Adanya pajanan benzena di lingkungan kerja akan menimbulkan penyakit seperti penyakit leukemia pada para pekerja, di mana penyakit leukemia adalah kanker darah atau sumsum tulang yang memproduksi sel-sel darah. Seorang penderita leukemia mengalami kelainan dalam produksi sel darah leukosit, yaitu sel darah putih, sehingga DNA dari sel darah yang masih muda, terutama sel darah putih, jadi rusak. Kelainan ini menyebabkan sel-sel darah berkembang dan membelah secara terus-menerus. Sel darah yang sehat mati dalam waktu yang singkat dan digantikan dengan sel-sel baru yang diproduksi di dalam sumsum tulang.
Nah, selanjutnya yaitu faktor risiko. Ada pun faktor risiko dalam pajanan bensena, yaitu yang pertama itu faktor lingkungan. Yang dimaksud di sini adalah keadaan tempat kerja, di mana para pekerja menangani bensena. Dalam hal ini adalah keadaan ventilasi, di mana keadaan ventilasi berhubungan erat dengan proses pengaliran dan pergantian udara. Dengan demikian, keadaan ini ada hubungannya dengan penghawaan kualitas udara yang masuk, temperatur dan kelembaban ruang kerja. Yang kedua itu faktor resiko lamanya terpajang bensena di tempat kerja dalam hitungan jam per hari, dan setiap pekerja memiliki lama pajanan bahan kimia yang berbeda-beda sesuai dengan proses kerjanya. Lama pajanan berkaitan dengan besarnya efek yang akan ditimbulkan, karena lama pajanan akan mempengaruhi jumlah konsentrasi bensena yang masuk ke dalam tubuh, di mana semakin lama dan sering seseorang terpapar dengan bensena, semakin besar resiko dan efek kronis terhadap kesehatan yang ditimbulkan. Nah, yang ketiga yaitu faktor resiko durasi pajanan bensena di tempat kerja, yang merupakan lamanya seseorang terpajang bensena. Pada saat bekerja dalam 1 tahun, semakin lama seseorang terpapar lingkungan kimia di tempat kerja dan berkontak dengan bahan kimia seperti bensena, maka semakin banyak pula paparan bahan kimia yang diterima oleh tubuh. Dan selanjutnya itu gejala penyakit leukemia yang ditimbulkan oleh bensena, di mana gejala penyakit leukemia ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama itu gejala klinis, ditandai dengan pada awal mulai timbul intoksikasi, memberikan gejala seperti sakit kepala, kehilangan selera makan, dan rasa tidak enak pada perut. Nah, yang kedua itu gejala intoksikasi lebih lanjut yang akan menyebabkan kelemahan tubuh, pandangan kabur, sesak napas saat beraktivitas, kulit dan membran mukosa kemerahan, dan terjadi tendensi pendarahan seperti pendarahan gusip, termasuk juga menstruasi berlebihan pada wanita. Pada tingkatan lebih serius menyebabkan anemia aplastik. Nah, dan selanjutnya itu yang terakhir itu pengendalian, di mana pengendaliannya itu pengendalian pajanan bahan kimia di lingkungan kerja ada 3, yaitu pertama pencegahan terhadap sumbernya, dilakukan dengan cara pengontrolan penggunaan bahan berbahaya seperti bensena di ruang kerja. Hal itu dapat dilakukan dengan isolasi sumber agar tidak mengeluarkan konsentrasi bensena di ruang kerja. Nah, yang kedua itu pencegahan terhadap transmisi atau penyalurannya dapat dilakukan dengan cara memperbanyak ventilasi udara dan alat bantu pertukaran udara di ruang kerja seperti kipas angin. Dan yang terakhir itu pencegahan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, pakaian dalam bekerja, serta pemberian pembekalan atau informasi mengenai masalah kesehatan dan keselamatan bekerja. Nah, itulah tadi presentasi dari saya penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh bahan kimia itu bensena. Dan itulah tadi materi yang saya bawakan tentang penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh bensena. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.